Hah, jadi sebenarnya dari tadi itu saya nggak tidur ya. Ini ya permainan angle aja. Kenapa ada kasur di sini? Karena studio kita masih gema, jadi saya pakai kasur untuk meredam. Dan di sini kalau kalian lihat, saya itu lagi bikin setup untuk ruangan kerja saya, tapi sekalian ada lightingnya, jadi makanya ada ceiling di sini biar nggak ada pertripotan. Dan karena kebutuhan saya itu cuman untuk bikin skrip, makanya saya nggak butuh PC yang gede-gede banget. Kadang aja saya masih pakai laptop di sini. Kenapa? Karena mata saya lagi sakit. Jadi kalau misalkan saya lihat layar yang gede, terus brightness-nya terlalu terang, itu sakit. Jadi biasanya juga cuman pakai laptop. Tapi sebenarnya saya masih belum puas sih sama setupnya ya. Karena keyboard belum ada, deskmat juga belum ada. Dan saya juga belum beli kabel manajemen. Jadinya masih campur aduk kayak gini. Dan ini pengennya saya pakai bracket. Tapi sayangnya monitor kesayangan saya, si Huawei Mate View ini, dia nggak punya mount bracket. Jadi caranya saya pakai magic tape kayak gini. Terus kita tempel di belakang. Kalau kalian tanya apakah kuat pakai magic tape, secara logika seharusnya nggak kuat. Karena monitornya panas, terus mini PC-nya juga panas, plastik magic tape-nya pasti leleh. Set. Wow. Nah, kalau kayak gini kan lebih terlihat rapi ya. Jadi kesannya itu nggak ada kabel sama sekali. Terus untuk setup, karena budget saya udah nipis, jadi saya nggak bisa beli barang-barang yang premium lagi. Dan kebetulan kemarin ketika saya search di e-commerce, Fantech itu ngeluarin Vibe Edition. Bukan Vibe yang ini. Ini cuman properti aja sih. Ini isinya sebenarnya minyak gas. Kok minyak gas? Minyak tanah. Nah, ini ya, jadi namanya Vibe Edition. Kemarin saya sempat lihat reviewnya Ocha dan terlihat bagus ya di setupnya dia. Jadi dengan harga yang terjangkau, kita coba lihat apakah kalau masuk ke setup saya juga terlihat bagus. Ini kita mundurin dulu dikit. Dan yang pertama, ini ada Fantech London Tour. Wah, jadi kita nggak usah jauh-jauh ke London, pakai deskmat ini aja. Jadi kerja itu serasa di London. Wah, langsung London kayak gini ya. Coba ini kita mundurin lagi. Dan ukurannya meja IKEA saya ini 200 dikali 160. Wah, gini nih. Sets. Coba dong. Bagus tidak? Untuk harganya dia juga nggak terlalu mahal. Di Tokopedia saya lihat itu harganya 499.000, tapi dicoret jadi 199.000. Untuk ukuran deskmat segede ini masih cukup terjangkau dan lumayan rapi sih ya jahitannya ya. Dia juga ada anti rubber base-nya, jadi nggak gampang ketarik-tarik. Tapi warna putih kayaknya agak kurang sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja karena dia dominan warna merah. Jadi kita pakai mouse-nya yang Venom 2 WGC2 ini warna merah juga. Kita coba di sini, apa terlihat bagus. Di sini sih saya beli 3 varian ya. Ada beige, yellow, sama red. Sebenarnya ada 7 varian warna ini, tapi saya cuma beli 3 sih ya. Kalau saya beli 7-7-nya nanti malah nggak kepake. Dan yang merah ini di dalam paket pembeliannya, merahnya gini ya. Oke sih. Kalau kita bilang color palette-nya sama deskmat, masih oke. Merahnya yang deskmat ini agak hitam, kalau yang ini merahnya agak-agak kayak darah. Dan di dalam paket pembeliannya nih dia ada kabel USB-A to Type-C, tapi dia juga bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz. Tapi karena saya pengen minimalis banget, gak ada kabel, jadi nanti kita pilih yang wireless ya. Harganya gila sih, untuk mouse wireless ada dongle-nya, bukan Bluetooth ya. Jadi kalau pakai dongle itu latensinya akan lebih rendah, gak delay. Harganya coba kalian tebak, harganya itu cuma 159.000 aja. Gila gak? Wih, wow, enak ya, licin. Lanjut kita bahas untuk keyboardnya ya. Ini ada 4 varian warna dari Vibe Edition ya. Jadi ada yang Milky Matcha, Grand Cobalt, Vibrant Utility, sama Royal Prince. Wah, jadi dia ada 3 aksen varian warna keycapnya, putih, merah, sama beige ini ya. Terus ada scrollnya di sini dan scrollnya ini dia pakai aluminium ya. Jadi kerasa solid, terus juga ada LED-nya di sini. Sebenarnya kita udah pernah ngebahas si MaxFit 67 ini. Jadi kalau kalian pengen review detailnya bisa lihat video kita yang dulu ya. Ini memang bukan seri terbaru dari Fantech, tapi ini termasuk keyboard andalannya Fantech, MaxFit. Dan dia juga udah 3-in-1 connection, udah pakai preloop stabilizer, terus juga ada sound upforming-nya. Jadi suaranya itu kalau kalian dengarkan renyah. Terus kalau untuk switch dia ada 4 ya. Jadi ada yang blue clicky, terus ada yang yellow linear itu pakai switch dari Gateron Pro V2, dan ada yang brown yang karakteristiknya itu tactile dan juga red linear. Untuk keycap dia juga udah pakai PBT. Jadi kalau kita nyalakan RGB-nya itu nembusnya
pas gitu ya. Karena PBT itu fontnya di sini itu kayak di 3D-in lagi, jadi lebih presisi aja. Terus ada interaktif OLED-nya juga. Untuk harganya dari semuanya ini yang paling mahal sebenarnya adalah keyboardnya ya. Jadi untuk yang Vibe Edition ini harganya sekitar 1,299 atau 1,3 juta lah. Terus di dalam paket pembeliannya kita juga dapat ekstra keycapnya ada di box sendiri ya. Dan ini banyak banget tuh ya. Dan warnanya ini berbeda-beda. Jadi kalau kalian pengen aksen-aksen warna, misal enternya ini kan shiftnya warna merah ya. Misal kalian pengen ganti warna beige bisa. Terus kalau misalkan enternya ini mau diganti warna merah bisa. Ya di custom aja sesuai dengan kebutuhan. Kabelnya ini udah pre-date warna putih yang padu sama warna keyboardnya. Terus ada switch dan juga keycap puller yang jadi satu seperti ini. Wah, 1,3 juta, short facing lagi ya. Ini termasuk keyboard yang best seller juga dari Funtech karena 1,3-nya kalau di brand lain itu biasanya bisa di atas 1,7 bahkan 2 juta lebih. Sebenarnya kayak gini aja udah terlihat bagus ya. Saya tinggal ganti wallpaper aja warna merah. Nah, ini kita udah dapat wallpaper di London ya dengan ciri khasnya London dengan telepon umumnya warna merah kayak gini. Terus saya tinggal hide. Wah, kayak gini. Set. Merah, merah. Keren ya. Tapi jujur saya pribadi nggak suka warna merah karena saya lagi menghindari warna-warna yang bakalan rame di 2024 ya. Jadi langsung aja kita coba ganti dengan yang ini. Pakai transisi aja ya biar cepet. Set biar editornya repot gitu. Tapi ternyata setelah terpasang saya lebih suka yang merah tadi ya. Ini kuningnya ini kayak agak, bentar saya coba kacamata dulu karena kacamata saya ini semuanya terlihat kuning untuk menahan silaunya lighting ini. Tapi kuningnya ini nggak sama gitu. Jadi kalau kita lihat keyboardnya sih keren, bagus ya. Tuh kalau kalian lihat kuning keyboardnya ini kayak color palette-nya ini sama. Kuningnya yang di sini sama spasi dengan keycapnya ini kayak padu gitu. Terus juga knob-nya ini nggak dibikin aluminium warna stainless tadi, tapi lebih ke grey. Jadi kesannya masih gila, ini keren banget ya. Tapi sayangnya warna kuning yang ada di dashmate-nya ini agak beda sama keyboard, sama mouse-nya juga tuh. Kuningnya ini kalau ini kuning-kuning Volkan. Entah kenapa Funtech ini warna-warnanya warna-warna 2024 gitu ya, Vibe Edition ya. Warna-warna yang sebenarnya saya itu males bahasnya karena saya lagi menjauhi politik. Tapi kalau kita gandengkan dengan ini, tuh dia lebih pas ya. Karena ini kuningnya ini kuning lebih ke pastel, jadi cocok sama dashmate-nya. Tapi saya nggak sukanya sih di bagian ini ya. Kayak dia itu aksen-aksen tentara, aksen tie-dye, aksen tentara ya. Tapi ya kayak kurang gimana gitu. Kayak bagus yang merah, tapi soal ini sih preferensi masing-masing. Dan karena ternyata bagus yang merah, kita balikin ke merah aja ya, biar editornya repot lagi. Nah, kalau merah kan kayak lebih keren gitu ya. Tapi saya penasaran kalau misalkan keyboardnya ini kita ganti-ganti lah. Jadi namanya kan Vibe Edition yang kayak melambangkan vibe bergembira gitu ya. Jadi kalau hitam masuk gak tuh? Kurang sih ya. Dan kalau misalkan kalian masih ada budget, Funtech Vibe Edition juga masih ada beberapa aksesorisnya. Contohnya kayak si coil cable ini. Harga normalnya itu 259.000, sekarang jadi 159.000. Ini nama warnanya adalah Crimson Red. Dan ini sih sebenarnya si Chandra dulu udah pernah ngebahas apa fungsinya coil cable. Sebenarnya ya nggak ada. Cuman untuk estetika aja. Jadi biar terlihat lebih mahal aja setup kita. Jadi caranya kita tinggal masukin aja ke sini, kayak masukin ke lubang mic, terus kita puter rapet, Type-C-nya kita ambil dulu. Terus coil cable-nya ini kita pasang di mini PC tadi. Nah, kira-kira seperti ini kalau kepasang, tapi kalau saya pribadi sih agak kurang suka ya. Misalkan Type-C-nya si MaxFit ini ada di sebelah sini, terus ini nyantolnya di sini, harusnya bagus sih. Tuh, jadi coil cable-nya itu bakalan terlihat seperti ini. Tuh. Itu lebih keren, tapi sayangnya karena Type-C-nya ada di tengah, jadi kesannya coil cable-nya itu kayak ya kurang estetik aja gitu. Ini yang kuning ya. Jadi kalau kalian beli yang tadi, yang kuning itu namanya Sandy Carquois ya, kalian harus beli yang warna kuning juga biar color paletnya itu sama. Kecuali kalian lagi capek atau lagi bete ya, kalian bisa pakai warna-warna yang pelangi lah. Tapi kalau nggak lagi bete, ya warna yang ini aja bagus. Terus Funtech juga nyediain aksesoris lain. Tapi kalau kita perhatikan logonya Funtech kalau dibikin gini aja, ini logo Funtech yang nggak full ya.
kesannya masih premium ya. Ini namanya adalah keycap set, harganya itu 399.000, tapi itu harga normalnya. Harga diskonnya itu jadi segini, biar repot lagi editornya. Wah anjir. Ini keren sih. Warnanya itu hijau pastel, hijau army, terus di bagian beberapa tombolnya itu juga ada di custom print sendiri ya. Ada kucing, terus anjing. Dan di belakangnya juga ada ya, di belakangnya ini warna standar aja sih, bukan warna-warna yang kayak limited edition. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti, tas! Wah editornya repot. Itu repot banget sih ya, karena harus nyompotin satu-satu. Entah nanti editornya mau apa enggak, tapi tas! Nah, kalau misalkan warnanya berubah hijau, berarti editornya lagi bagus. Tapi kalau tutup merah, berarti editornya memang nggak niat kerja anak-anak ini kayaknya. Oke lah, jadi cukup segitu aja video setup dari ruangan kerja saya. Kira-kira seperti ini. Kalau kalian suka yang warna merah atau yang warna sandi karkual tadi, ini kalau ditaruh di atas bagus sih. Karena kayak cocok gitu sama temboknya ya. Tapi kalau di atas kan jadi nggak kepake. Jadi kalau kita total harganya ini 159.000, terus ini tadi 1.299.000. Ini di 159.000, ini di 199.000. Dan kalau mau pakai keycap tambahnya tadi di 299.000. Totalnya biar editor lagi yang repot ya. Saya lagi mas mikir. Kesimpulannya, kalau kalian pengen bikin setup yang cukup terjangkau dengan keyboard yang feel-nya enak, karena ini McFit udah saya review dan saya sampai sekarang masih pakai. Ya kalian bisa pilih Phantek Vape Edition inilah. Ini kayak nggak cocok ya kalau ini hijau ya. Harusnya diganti ini berarti ya. Wah, kalau kayak gini kan jadi lebih Vape Edition. Sandi KSMD and see you on the next video. Bye bye.